dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau tundukkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Karena kami butuh firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kami, memperbarui setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai generasi muda bagi Kristus. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 dan Yeremia 1 ayatnya yang ke-7. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yeremia 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menemukan budaya senioritas, di mana kaum yang lebih muda sering dianggap kurang kompeten dibandingkan dengan generasi yang lebih senior. Jika hal ini kaitannya adalah dengan pengalaman hidup secara umum, mungkin memang benar adanya. Tetapi jika dikaitkan dengan kompetensi di dalam pekerjaan, terlebih dalam kerohanian, hal ini tidak selalu benar. Bahkan seringkali ditemukan bahwa generasi muda memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan generasi yang lebih senior. Oleh karena itu, generasi muda tidak boleh merasa minder, merasa tidak mampu, melainkan berani untuk menerima tantangan dan berjuang untuk dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan baik. Namun, generasi muda juga perlu untuk menyadari bahwa generasi yang lebih senior dengan pengalaman hidup mereka adalah sangat berharga. Sehingga generasi muda dengan segala keunggulannya juga tetap dapat menunjukkan hormat kepada generasi yang lebih senior. Dan generasi yang senior dengan tangan terbuka membimbing generasi muda untuk secara bersama-sama menjadi efektif bagi Kristus. Di dalam Alkitab, kita menemukan tokoh-tokoh seperti Daud, Daniel, Timotius, dan Yeremia yang menerima panggilan ilahi di usia yang relatif muda. Mereka menunjukkan bahwa pelayanan dan panggilan Allah tidak terbatas oleh usia, tetapi oleh kasih karunia dan kedaulatan Allah sendiri. Di dalam suratnya kepada Timotius sebagaimana terdapat pada 1 Timotius 4, Rasul Paulus menyampaikan nasihat yang sangat penting, bagaimana seorang pemimpin muda harus bersikap dalam pelayanan gereja. Pada saat itu Timotius sebagai orang muda yang memimpin gereja di Efesus dihadapkan pada tantangan besar. Sebagai gembala yang muda, dia mungkin merasa terintimidasi oleh usia yang lebih senior dari jemaat. Namun Rasul Paulus menekankan bahwa peran Timotius sebagai pemimpin tidak bergantung pada usianya, melainkan pada karakter dan integritasnya sebagai pelayan Kristus. Harus menunjukkan keteladanan hidup yang selaras dengan Injil. Keteladanan hidup inilah yang akan memberi pengaruh besar pada jemaat, bukan faktor usia atau status. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa panggilan seseorang tidak ditentukan oleh kualifikasi manusia seperti usia, pengalaman, atau status sosial, melainkan semata-mata oleh anugerah Allah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, Rasul Paulus memberikan 5 aspek penting yang harus menjadi fokus bagi Timotius. Perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Berbagai aspek ini tidak hanya penting bagi Timotius secara pribadi, tetapi juga sebagai teladan bagi jemaat yang dia pimpin.
Kehidupan seorang pemimpin Kristen harus diukur berdasarkan standar moral dan spiritual yang ditetapkan dalam firman Tuhan. Hal ini dimungkinkan hanya jika seseorang bergantung pada Roh Kudus untuk memperbaharui hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat menjadi teladan yang nyata bagi jemaat. Di dalam kitab Yeremia, kita dapat mempelajari mengenai Yeremia, salah satu nabi yang dipanggil oleh Allah pada usia yang masih muda. Ketika Allah memanggil Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Yeremia merasa tidak siap karena usianya. Dia mengungkapkan ketidakmampuannya dengan berkata, "Aku masih muda." Namun Allah dengan tegas menolak keberatan Yeremia dan menegaskan bahwa usia bukanlah halangan dalam panggilannya. Kita perlu menyadari bahwa Allah memilih dan memanggil umatnya sesuai dengan kedaulatannya yang sempurna. Panggilan Yeremia sebagai nabi tidak berdasarkan pada usia atau kualifikasinya, tetapi semata-mata berdasarkan rencana Allah yang berdaulat. Allah tidak memilih berdasarkan kualifikasi yang ada pada manusia, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya yang melampaui segala pemahaman manusia. Panggilan Allah kepada Yeremia mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengukur kemampuan kita untuk melayani Allah berdasarkan pandangan manusia. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah yang memanggil akan memberikan kemampuan yang kita butuhkan. Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, sebuah panggilan yang berat dan penuh resiko. Namun Allah memberi jaminan kepada Yeremia bahwa dia sendiri yang akan memimpin dan memberikan firman yang harus disampaikan. Firman Allah adalah otoritas tertinggi dan satu-satunya sumber kebenaran yang harus disampaikan oleh setiap hamba-hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, generasi muda saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekularisasi, relativisme moral, dan materialisme mendominasi budaya modern. Sementara iman Kristen sering kali dianggap kuno atau tidak relevan. 1 Timotius 4 ayat 12 dan Yeremia 1 ayat 7 memberikan wawasan tentang peran dan panggilan kaum muda dalam pelayanan. Panggilan Allah tidak tergantung pada usia atau kualifikasi manusia, tetapi kepada anugerah dan kedaulatan yang sempurna. Generasi muda Kristen dipanggil untuk menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, iman, kasih, dan kesucian, sambil bergantung sepenuhnya pada kekuatan Allah yang bekerja melalui mereka. Kaum muda Kristen perlu memahami bahwa panggilan mereka bukanlah untuk menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang melalui firman-Mu kami baca pada hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa Tuhan memilih dan memanggil umat-Mu sesuai dengan kedaulatan Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak memilih berdasarkan kualifikasi yang ada pada manusia, tetapi berdasarkan kasih karunia. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menyadarinya, dan kami dapat memberikan respons yang tepat atas panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kini kami mohonkan kepadamu, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.